Emang karakternya si Nia ini, Roy, kan mereka temenan dari kecil ya? Siapa? Kamu sama si Nia ini. Iya. Kok bisa, Roy? Ya, sebuah karakter itu memang susah ya. Kalau memang dari awalnya seperti itu memang susah diubah. Dan saya melihat dia terjebak dan tidak bisa keluar. Devi! Aku yakin dia belum jauh dari sini. Angkot di sini juga kan sepi kalau malam, apalagi taksi. Devi! Pak. Apa bapak-bapak lihat istri saya, Devi, pergi bawa bayi? Enggak tuh Pak Yudi. Memangnya Bu Devi pergi malam-malam ya Pak? Iya, Pak. Dia kabur bawa anak saya. Gawat nih. Devi! Devi! Nanti kalau ketemu sama Bu Devi, langsung aja bawa kantor polisi. Dia itu mau jual anaknya. Astagfirullahaladzim. Gawat nih. Pak Yudi, kami udah mencari ke arah sungai, tapi belum ketemu sama Bu Devinya, ya kan? Iya betul. Benar Pak. Jangan cari ke danau tadi. Iya. Ayo coba kita cari ke sana. Semoga cepat ketangkap deh si Devi. Biar hidupku tenang dan aku bisa kuasai Yudi dan rumahnya. Astaga, semua warga mencari aku. Kita harus cepat-cepat pergi ya, Nak ya. Ini Mbak kamarnya. Makasih ya, Bu ya. Mana uangnya? Gini Bu, sekarang saya belum punya uang. Tapi nanti kalau saya udah ada uangnya, pasti saya bayar. Untuk jaminannya, nih, Ibu bisa ambil cincin saya ya. Sudah saya duga. Kamu keluar malam-malam bawa anak cari kontrakan. Pasti nggak punya uang. Nekat banget sih kamu jadi orang. Nggak punya uang tapi cari kontrakan. Tolong saya ya Bu ya. Saya soalnya nggak tahu lagi harus kemana. Dan kasihan anak saya juga udah hampir demam. Sudah, saya kasih kamu waktu. Tapi ingat kalau kamu nggak bisa bayar, cincin ini jadi milik saya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Pokoknya saya tagih terus tuh uangnya. Saya cuma kasihan lihat bayi kamu. Iya Bu, makasih. Ya udah. Udah ya Nak ya. Mas, sekarang kan udah gak ada penghalangnya. Aku khawatir Mas, kalau perut aku semakin besar. Jadi, kapan kita nikah resmi Mas? Iya sayang, aku pasti akan nikahin kamu secara resmi kok. Sabar ya. Bener ya Mas? Assalamualaikum. Bapak ngapain kesini? Ya mau ketemu Devi. Sama ketemu kamu. Tapi kenapa Bapak nggak bilang-bilang main datang aja? Saya mau kasih kabar kalau ibunya Devi sakit. Kamu kok di sini nih ya? Iya dong Pak, saya kan istrinya Yudi. Istri? Apa-apaan ini? Mana Devi? Devi udah pergi, Pak. Dia memilih kabur bawa anaknya. Gak mungkin Devi pergi kalau nggak ada apa-apa di sini. Nia, tega kamu ya? Tega. Harusnya Bapak itu berterima kasih sama saya. Masih mending saya mengizinkan Devi untuk di sini. Dianya aja mau pergi, bukan salah saya dong. Udah, Pak. Lebih baik Bapak segera pergi dari sini. Tapi mana Devi? Mana cucuku? Kamu harus bantu saya untuk mencari mereka. Bukan urusan kita, urusan dia sendiri. Nah, sekarang kalau Mbak sendiri melihatnya ditikung oleh teman kampung sendiri, mengambil pelajarannya sebagai apa? Apakah karena Mbak pernah menjalankan pekerjaan yang tidak halal atau apa kamu kalau mengambil pelajarannya? Mungkin karena saya ngelawan sama orang tua.
Devi, Iya, Pak. saya lihat kamu kerjanya rajin sekali. Tapi saya juga kasihan melihat bayi ini. Seharusnya dia tidak usah ikut ibunya kerja. Iya sih Pak, cuman gimana ya Pak? Saya juga nggak mungkin ninggalin bayi saya sendirian di kontrakan. Iya benar juga. Devi, ini ada tambahan dari saya untuk beli susu anak kamu. Nggak perlu Pak. Saya terima gaji aja udah cukup kok Pak. Oh nggak apa-apa, ini buat anak kamu kok. Ambil aja, nggak apa-apa. Ya, ambil aja. Ya, ambil aja, nggak apa-apa. Ya. Papa, kebiasaan ya. Jangan terlalu baik dan royal sama pembantu, Pak. Nanti keenakan dia. Ma, papa itu cuma kasihan sama bayinya aja. Ah, alasan aja. Pak, udah deh, urusan pembantu, urusan mama. Papa jadi suami, cukup tahu kasih gajiannya lewat mama aja. Masuk, Pak. Gak ada pantas-pantasnya ngobrol sama pembantu. Ingat ya, Devi, suami saya memang baik. Tapi kamu jangan coba manfaatin suami saya. Enggak Bu, saya nggak berani juga. Bener Bu. Ya mana tahu keluar aslinya. Makanya saya peringatkan kamu. Maksud Ibu apa ya Bu? Saya baru tahu kalau kamu Kalau tahu kamu seperti itu dulu, saya nggak akan terima kamu kerja di sini. Saya cuma lihat kamu baik dan kasihan saja sama bayi kamu. Mungkin ini rezeki anak kamu, tapi kamu jangan coba-coba godain suami saya. Ternyata dia masih tinggal di sini. Kirain udah jauh-jauh dari sini. Depi, udah ada uang kontrakan belum? Maaf Bu, belum ada. Kapan dong mau bayar? Udah telah 3 hari ya kamu dari janji kamu. Saya nggak mau tahu kalau kamu nggak bisa bayar, cincin kamu jadi milik saya. Dan ingat, bulan depan kamu harus bayar. Insya Allah bulan depan pasti saya bayar. Ingat tuh janji kamu. Bu, Ibu. Ya, ada apa ya, Neng? Ibu yang punya kontrakan ini. Ya, emang kenapa, Neng? Neng mau cari kontrakan? Bu, saya mau kasih tahu. Ibu harus hati-hati sama cewek yang kontrak di sini. Maksudnya si Devi. Emang kenapa dengan dia, Neng? Iya, Bu. Devi itu adalah tangga saya dulu. Kayak itu cewek nggak bener, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu, Neng. Kalau tahu gitu, saya nggak ngasih dia ngontrak di sini. Saya akan usir dia, Neng. Kalau gini, pastikan Devi merasa malu. Terus nggak bakal deh deket-deket tinggal di sini lagi. Jadi, Mas Yudi nggak bakal bisa nemuin dia. Bener ya, Bu ya. Curupannya. Bener-bener. Bu, usir aja, Bu, usir. Iya, Neng. Usir dia, Neng. Usir dia dari sini. Pelacur itu. Bener-bener tuh ya. Devi! Bu! Woi, keluar! Devi! Keluar! Keluar! Bu, saya kan udah janji bulan depan saya insya Allah pasti bayar. Iya, sekarang kamu keluar dari kontrakan saya. Bu, dengerin dulu Bu. Saya dulu memang kerjanya sangat salah, tapi sekarang ini saya nggak berani kerja seperti itu lagi, Bu. Emang saya percaya sama omongan kamu? Saya nggak peduli. Kamu pergi dari kontrakan saya. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Motor kampung ini aja. Pergi sana. Pergi aja. Pergi kamu dari sini. Rasain kamu, Devi. Kalau gini kan sekarang nggak ada lagi yang halangi hubungan aku sama si Yudi. Mas? Nia? Si Devi ya? Mas! Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Pergi. Tahu nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah cukup. Devi. Udah gini. Devi! Mas. Udah, Mas. Jangan kejar dia, Mas. Tapi dia bawa anakku. Udahlah, Mas. Biarin aja. Itu hukuman buat dia. Tenang ya nak ya. Tenang ya sayang ya. Shh.
Mbak, kok nangis di sini, ada apa ya? Maaf Bu, sebentar lagi saya pergi. Saya cuma duduk sebentar aja ya. Kamu jangan takut. Sepertinya kamu sedang ada masalah. Kamu bisa kok cerita sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Lindungi hamba dan anak hamba ya Allah. Lindungi kami dari orang-orang yang jahat yang ingin mencelakai kami ya Allah. Ya Allah, hamba tahu ya Allah, begitu banyak dosa yang telah hamba perbuat ya Allah. Maka dari itu ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Dan jika hamba boleh meminta ya Allah, bukakanlah pintu hati kedua orang tua hamba ya Allah. Hamba sudah sangat berdosa. Maka dari itu ya Allah, buatlah agar kedua orang tua hamba bisa memaafkan hamba ya Allah. Dan bisa menerima hamba dan anak hamba ya Allah. Tolong ya Allah, kabulkanlah permintaan hamba-Mu ini. Devi, Devi sangat berdosa sama ibu, sama bapak. Devi minta maaf ya Bu. Ya nak, udah ibu maafin. Ya Allah, Devi. Kenapa kamu pulang sini lagi? Pergi, pergi! Pak, Devi minta maaf ya Pak. Gak ada maaf! Sekarang juga pergi dari sini. Keluar! Pak, jangan Pak. Gimana pun Devi anak kita. Diam kamu ya. Kamu sudah nggak diharapkan untuk tinggal di sini lagi. Bikin malu kamu. Pergi, pergi. Pergi kamu. Udah, kembali ke Jakarta sana. Pak. Maafin Devi Pak. Devi mohon Pak. Cukup Devi Pak. janji Pak. Kasihan Devi Pak. Biar dia tinggal di sini. Gimana pun dia anak kita. Kalau kamu mau ikut dia, kamu juga boleh pergi sekalian. Kita ke dalam aja ya nak ya. Yuk sayang yuk. Kamu duduk aja dulu. Kamu susuin anak kamu ya. Bu! Apa-apaan sih? Kan sudah saya usir, kenapa malah disuruh masuk? Keluar kamu, keluar. Ayo. Pak, sabar Pak, sabar. Sebentar Pak, sebentar. Ya sebentar sini. Papa nggak kasihan sama bayi itu Pak. Gimana pun dia cucu Bapak, anaknya Devi Pak. Kasihan sama Devi Pak. Maafin kesalahan Devi. Terima Devi sama anaknya di rumah ini Pak.